Ini ada nih dari oke, siapa nih? Dari DP Ilham. Saham BRIS gimana Kang? Aduh, saya belum lihat lagi saham BRIS ya. Udah lama juga gak memperhatikan gitu. Jadi kalau saya sih selalu kepikiran ya, kalau buat trading ya beli ketika support, jual di resist gitu aja. Ya misalnya BRIS itu setahu saya supportnya 1200-an. Kemudian resistnya di 1500 gitu. Di situ aja bolak-balik gitu. Kayak misalnya SIDO muncul 700, supportnya, resistnya 900, bolak-balik aja di situ juga bisa gitu. Saham-saham lain juga sama. Saya kira kalau misalnya memanfaatkan untuk trading ya tinggal melihat support resistennya aja. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Nekoturnal 22 ya. Apakah secara maham sih pengaruh anti cut loss? Tidak. Saya bedakan mana saham yang buat trading, mana saham yang buat investing. Kalau saham buat trading ya harus cut loss. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu besok itu akan turun sedalam apa. Tapi kalau untuk investing ya turun selama performanya masih bagus, kemudian kinerjanya tidak masalah, ya justru turun adalah diskon gitu. Jadi bedakan dulu mindsetnya, mana yang kalau trading nggak cut loss menurut saya nggak bijak ya. Siapapun gurunya, siapapun gurunya, kalau trading nggak ada cut loss, saya kira tidak bijak gitu. Tapi kalau misalnya investing gitu, biar boleh-boleh aja tidak di cut loss, tapi ya ditambah istilahnya ya, average down atau bukan average down sih namanya apa? Menabung aja di saham itu mendapat harga di bawah gitu. Jadi bedakan dulu. Jadi satu saham yang sama itu bisa diperlakukan berbeda. Misalnya saham BRIS nih, BRIS buat investing akan berbeda dengan BRIS buat trading gitu. Kalau BRIS buat investing berarti tinggal dihitung aja nilai wajar BRIS ada di berapa gitu. Kemudian kalau BRIS buat trading berarti sekarang ada di support atau resist. Kalau support berarti bisa dibeli, nanti jual di resisten gitu. Contoh misalnya apa ya, BRIS ada yang mengatakan rata-rata nilai wajarnya kan 1900 ya, 1900. Jadi kalau sekarang 1200 berarti masih ada tuh potensial upside ya. Disclaimer on ya teman-teman, tapi saya melihat riset gitu. Riset yang ada itu BRIS di 1900 misalnya. Jadi kalau sekarang 1300 itu kan berarti ada potensial upside berapa, tinggal dihitung. Itu kalau buat invest. Tapi kalau buat trading, kita lihat aja ini lagi bearish atau lagi bullish gitu. Dan 1300-an itu apakah support, apakah resist? Nah, itu harus dikaji lagi oleh teman-teman. Apakah sekarang sudah mulai naik atau belum? Atau gampangnya gini, apakah sekarang BRIS sudah di atas EMA 200? Kenapa? Karena kaidah dasarnya kan kalau trading itu bull itu hidup di atas EMA 200. Kan seperti itu. Bull itu hidup di atas MA 200. Tapi kalau penasaran saya lihat dulu deh atau di chartnya ya, karena ini nggak ada chart ya. Kalau saya nggak ada grafik kan nggak bisa jawab. Oke. Tadi juga ada Mas Jiki Satria, kalau mau nanya boleh Kang, silakan. Kita ngobrol-ngobrol sampai jam berapa ya, sampai setengah 10 lah atau jam 9.15 boleh. Intinya sih ini mah nyoba aja live ya, karena kemarin juga koneksi di saya itu tidak ada gitu koneksi internetnya, makanya kelas saya pun saya pending. Ini BRIS ya, sekarang BRIS itu coba saya cek ya tadi ya, karena saya itu udah jarang liatin. Oke. Nah ini MA 30 masih di bawah MA 30 bahkan ya. Kalau misalnya MA 200 gimana misalnya? Masih jauh, bahkan MA 200 nya itu sekarang ada di 1540 ya. 1540. Jadi ya kalau buat trading ya agak menarik gitu. Apa enggak menarik maksud saya ya? Tidak menarik kalau buat trading. Kenapa? Karena dia masih bearish, long term bearish. Jadi masih ada saham lain lah buat trading. Misalnya saham apa ya? Saham, kita bandingkan aja dengan sesama ini syariah ya. Misalnya PNBS gimana? Ya, PNBS ini misalnya dia sudah di atas MA 200. Nah, kalau tradingnya lebih baik di PNBS daripada di BRIS misalnya seperti itu. Kan mang ini lebih bagus BRIS ya. Kan kalau trading bukan bicara bagus atau bukan, tapi peluangnya, rewardnya lebih
lebih bagus yang mana gitu, seperti itu ya. Oke, itu BRIS. PNBS sudah di atas EMA 200 karena EMA 200-nya ada di 79 kalau di hitungan saya. Dan kemarin tutup di 81. Jadi udah mulai nih. Kalau PNBS dan resisten terdekatnya 83. Kalau tembus 83 kemungkinan 91 kemudian 100 ya. Seperti itu. PNBS, terus apa lagi? Sekalian aja lah semua yang 4 bank ya. BTPS gimana? BTPS itu kita cek sekarang. Nah, sekarang BTPS lagi turun dan supportnya ada di EMA 200. Jadi pas hari Kamis itu Rabu ya, Rabu itu sempat jatuh di bawah EMA 200 tapi mantul lagi. Ya, mantul lagi. EMA 200-nya di 3000-an. Ya, 3000 dan kemarin tutupnya 3090 dan sekarang sudah mulai sideways. Dengan resistennya itu 3120. Kalau itu jebol kemungkinan bisa ke 3300-an lagi, seperti itu BTPS. Terakhir, bank digital, Bank Aladin Syariah. Ini kemarin uptrend kalau nggak salah ya. Nah, ini uptrend. Tapi dia masih di bawah EMA 200. EMA 200-nya ada di 1875. 1875. Begitu. Ya, 1875 itu kalau Bank Aladin masih bearish sama dengan BRIS. Tapi kalau PNBS dan BTPS itu sudah mantul dari EMA 200. Jadi kalau buat trading PNBS BTPS, tapi kalau buat investing BRIS mungkin karena nilai wajarnya 1900. BANK saya tidak punya pendapat BANK karena secara fundamental masih kurang bagus, secara teknikal pun ya apa ya belum bullish gitu, belum bullish. Nah, itu untuk 4 bank. Itu ngebahas sahamnya ya, yang sebenarnya tidak akan saya bahas tadi ya, tapi kalau ada yang nanya ya gak apa-apa lah, saya harus terima juga. Ini kan bagian ketakwaan juga. Bagian ketakwaan juga memberikan kebahagiaan kepada yang bertanya begitu kan, karena amal yang paling susah itu adalah idkhalus surur fi qulubil mu'min ya, memberikan kebahagiaan pada hati-hati orang yang beriman gitu. Jadi kalau sekarang itu membahagiakan teman-teman, menjawab ya saya jawab gitu. Meskipun saya udah lama gak buka chart BRIS dan yang kawan-kawan tadi. Mas Jiki Satria, makasih Bang, izin tanya, cara cari data tentang jumlah total saham sudah terbagi kemana, berapa persen dan sisa berapa persen gitu gimana? Maksudnya gimana ya ini? Mungkin kepemilikan ya Kang Jiki ya, Bang Jiki, kepemilikan saham ya? Atau apa? Silakan dijawab dulu ya. Pemilikan saham perusahaan tersebut atau apa? Nanti kemudian pertanyaannya, dan aplikasi atau broker apa yang Abang rekomend untuk bantu kita analisis? Kalau saya aplikasi boleh apa aja ya, yang terpenting bukan masalah bagus atau bukan, tapi cocok atau enggak gitu. Ada yang memang pingin kompleks segala ada gitu, ada yang pingin simple asal bisa tradingnya. Tapi yang paling penting kalau aplikasi itu perhatikan pertama MKBD-nya, modal kerja bersih di store itu, karena bicara tentang keamanan dana kita. Kemarin kan ada ramai itu, ada beberapa sekuritas yang kena tegur ya sama OJK karena ada bukan penggelapan atau ada mismatch dana nasabah begitu. Mismatchnya angkanya beda-beda gitu, atau saya nggak tahu juga apa kasusnya karena saya tidak mengalami itu. Kemudian yang kedua selain MKBD, kemudian legalitas tadi, yang ketiga adalah kecepatannya. Misalnya kalau teman-teman yang day trade kan kalau nge-lag kan nggak nyaman gitu. Tapi kalau yang buat invest sih nggak masalah, yang santai-santai aja juga nggak masalah. Berikutnya dari Kak Erika, yang diundang OJK dapat award apa Mang? Diundang Kang Eme juga kah? Oke. Kemarin saya di OJK itu dapat undangan sebagai katanya ya, tokoh inklusi keuangan gitu. Tokoh inklusi keuangan pasar modal syariah untuk tahun 2022. Dan salah satu indikatornya ya karena teman-teman juga, karena komunitas syariah saham, kemudian juga karena saya sering share konten di berbagai platform, ada di Instagram, ada di TikTok, yang terbaru ada juga yang paling banyak di YouTube kan. Video itu ternyata
menjadi salah satu indikator dari OJK untuk memberikan award tersebut. Karena saya juga menolak sebenarnya, kenapa harus saya begitu, yang dapatnya kan masih banyak yang lain juga lah, influencernya ada yang lebih banyak dibanding saya, jumlah followernya, jumlah apanya gitu. Tapi saya nggak tahu juga, mungkin itu ya. Yang paling penting itu adalah takdir yang Allah berikan ke saya gitu. Kemudian Kang Emil sempat, Kang Emil itu diundang, tapi waktu hari H, malam H-nya gitu ya, hari H-nya itu beliau ada keperluan, dan sekarang kan Jawa Barat ini mondonya juga ya, saat lagi musim bencana di mana-mana gitu. Mungkin Kang Emil sedang safari kemana gitu, dan digantikan oleh sekretarisnya waktu itu. Tapi untuk Ibu Atalianya datang karena beliau juga mendapat satu penghargaan juga sama gitu sebagai Bunda Literasi. Jadi Bu Atalia, kemudian ada petani milenial, ada kampus yang inklusi tentang pasar modal, juga ada sekolah. Mungkin kita berenam gitu. Jadi tokoh Bunda Literasi, kemudian tokoh petani, kemudian tokoh disabilitas, tokoh pendidikan tinggi, tokoh pendidikan menengah, dan tokoh pasar modal syariah. Jadi 6 orang kemarin yang diberi itu, dan itu ya tadi ya buat teman-teman semua. Nah, ini ada juragannya IDX Jawa Barat, Kang Firman Hananto. Terima kasih sudah banyak memberikan kesempatan kepada kami ya, ke Syariah Saham, khususnya kepada saya juga. Dan terus terang dengan Kang Firman itu baru ketemu secara offline-nya kemarin. Kita banyaknya virtual begitu ya, tapi insya Allah semuanya itu atas landasan ya bermanfaat buat banyak orang dan bermaslahat buat kebaikan juga. Jadi kalau bagi saya sih kalau dulu ulama dulu itu membuat kitab gitu ya, membuat buku-buku yang dibaca berabad-abad gitu. Kalau mungkin kita sekarang di masa milenial selain membuat buku juga membuat konten gitu ya, membuat website, membuat akun sosial media untuk menebarkan manfaat. Dan kalau saya alhamdulillah buku juga sudah ada ya, jadi setidaknya teman-teman juga bisa baca gitu karya atau pemikiran saya di waktu itu. Dan kita juga sedang menggarap buku yang kedua, mohon doanya juga, yang akan kolaborasi dengan Kang Adi ya, Kang Adi CEO-nya Syariah Saham sekarang. Kita belajar tentang saham syariah dari sisi teknikal dan juga fundamentalnya, yang mungkin biasa dikemas dengan bahasa yang ringan aja gitu. Jangan berharap bukunya wah gitu, biasa aja bukunya gitu ya. Yang penting penjualannya dan kebermanfaatannya lebih banyak gitu. Nuhun Kang Firman. Kemudian oh ya Mas Ciki ya, kepemilikan saham itu bisa dicek, nanti Mas Ciki masuk ke websitenya idx.co.id, kemudian di bagian perusahaan tercatat ya, nanti ada menu perusahaan tercatat. Saya buka dulu ya biar gak salah ini nih. Jadi di bagian ada idx.co.id, itu situsnya Bursa Efek Indonesia. Kemudian masuk ke perusahaan tercatat, kemudian masuk keterbukaan informasi ya. Nah, di keterbukaan informasi ini nanti Kang Jiki tuliskan kata kuncinya itu registrasi efek gitu, registrasi efek. Nah, nanti ada muncul, nah ini seperti saya contoh ya, laporan bulanan registrasi pemegang efek PTIS, laporan bulanan registrasi pemegang efek Blue, kode saham BLUE, GGRP, CANI, itu baru kemarin nih. Kemudian misalnya ada lagi WGSH, GMFI, DEAL, NTBK, Mesin, PUDP, Raja, kemudian RALS, Ramayana ya, kemudian juga Raffi yang Baba Raffi itu, kemudian ada ADCP. Nah, ini kita bisa cek. Jadi di situ nanti ada filenya, misalnya apa nih yang mau dicari ya, yang paling ramai aja ya, misalnya apa nih, ABMM. Nah, ini yang lagi ramai ya. Nah, tinggal download. Kemudian oke, ini ada gangguan saya. Ininya saya save dulu. Oke. Mungkin saya pindah browser dulu nih. Jadi tadi ya idx.co.id, kemudian keterbukaan perusahaan tercatat, boleh langsung dipraktekkan ya Mas Ciki kalau lagi di ada laptop atau ada ini. Jadi nanti bisa dicek di situ. Kata kuncinya adalah
registrasi efek gitu. Pemegang efek ya, registrasi pemegang efek. Nanti di sini muncul nih, misalnya ABMM ini 53,5% dikuasai oleh PT Tiara Marga Trakindo. Kemudian Vale Verde ini dari Singapura itu 25,51, jadi totalnya 79%. Pemegang saham lainnya ada 7.000 orang, itu 20,9. Dan rinciannya ada di halaman berikutnya. Misalnya yang 7.000 itu siapa aja? Misalnya di sini ada perorangan, koperasi, asuransi, bank, perseroan terbatas. Itu salah satu caranya ya. Itu tiap bulan diupdate karena bisa aja di bulan tersebut berubah gitu kepemilikannya. Itu kalau ingin dicari per detailnya. Atau kalau yang teman-teman ingin tahu 5% kepemilikan yang muncul namanya, nanti kata kuncinya 5%, tuliskan di keterbukaan informasi itu, nanti muncul. Termasuk misalnya teman saya siapa, Kobelvin. Belvin itu ada di mana kemarin? Saya lupa sahamnya apa. Pernah di JSky gitu, pernah di JSky kemarin itu di mana ya? Pokoknya kalau udah 5% lebih pasti ada masuk di situ. Ada lagi yang lain bertanya kah? Oke. Saya kira cukup ya untuk malam ini. Jadi sekali lagi ini hanya sekedar latihan lagi live Instagram. Tapi mohon maaf kalau pembahasannya itu tidak seperti yang diinginkan oleh teman-teman. Karena bagi saya sosial media itu etalase pemikiran dan keresahan saya gitu. Jadi kalau yang akun akun bisnis ya, misalnya syariah saham atau apa ya, mungkin itu ada tema yang harus harus dijaga temanya, yang harus di algoritmanya itu jangan sampai berubah gitu. Tapi kalau Mang Amsi ini random gitu ya, random karena ya tadi saya foto sama istri saya upload, saya foto sama anak saya upload gitu, saya nemukan kucing saya upload gitu, jadi sangat random. Jadi kalau pengen belajar ya mending ke syariah saham gitu. Tapi kalau buat hal-hal yang lain, ngobrol langsung dengan saya, kemudian bicara tentang hal lain dari sisi yang lain gitu ya, bukan hanya dari pasar modal syariah. Meskipun kadung saya dikenal sebagai orang yang suka ngobrolin saham syariah ya nggak apa-apa gitu, tapi dimensinya lebih banyak kalau ngobrol di Mang Amsi gitu. Tapi kalau ngobrol di syariah saham, mohon maaf mungkin ya terbatas hanya sekedar investasi di pasar modal syariah, spesifiknya saham syariah. Tapi kalau di akun Mang Amsi, teman-teman boleh ngobrolin apa aja, kita diskusi di sini, dan mungkin kita suatu ketika akan mengundang orang-orang yang menurut saya guru saya, kemudian orang-orang yang inspiratif kita undang ngobrol supaya juga menjadi pencerahan buat kita semua. Saya kira itu untuk malam ini. Hatur nuhun semuanya. Bang Jiki, kalau ingin banyak tanya silakan DM saya gitu ya, DM saya, nanti saya berikan nomor WA, nanti saya gabungkan juga di WA-nya Syariah Saham kalau pengen belajar saham atau yang lainnya gitu. Jadi selalu ada jalan untuk belajar, karena yakinlah bahwa belajar itu sumbernya bukan hanya dari buku, bukan hanya dari teori, bukan hanya dari bangku sekolah, tapi sebagaimana tema kita malam ini, salah satu sumber ilmu juga adalah keyakinan dan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Dan itu akan jauh lebih bermanfaat dan lebih mengangkat derajat, karena semuanya atas takdir Allah, atas takdir Pencipta kita. Jadi apapun yang terjadi kita akan diberikan jalannya. Sebagaimana firman Allah yang lain, yahdi manittaba'a ridwanahu subulas salam, di surah Al-Maidah ya. Allah pasti akan menunjukkan kepada siapapun yang mengikuti keridhoannya beberapa jalan keselamatan. Terima kasih. Saya Mang Amsi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.